Salam Pancasila. Kita ketemu lagi di Teropong Politik, meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari cerahnya suasana desa. Ya, Sobat Teropol, pada pagi ini kita akan meneropong kabinet dan rumah Pak Prabowo. Konon ada jin yang menyusup masuk ke kabinet dan rumah Pak Prabowo. Jin ini adalah jin yang pernah keluar dari sebuah kendi yang ditendang oleh Pak Prabowo di sebuah taman. Nah, ketika itu Pak Prabowo berjalan-jalan di sebuah taman, lalu kemudian dia menendang sebuah kendi dan tiba-tiba ada jin keluar dari kendi itu. Lalu dia bilang seperti ini ke Pak Prabowo, "Aku berikan engkau kesempatan memohon 3 permintaan." Lalu Pak Prabowo yang pada saat itu terkejut dan dibilang seperti ini, "Aku membutuhkan seorang istri." Lalu jin itu segera seketika itu juga menyediakan seorang perempuan yang akan menjadi istri Pak Prabowo. Permintaan yang kedua, Pak Prabowo mengatakan, "Saya butuh partai." Lalu dalam sekejap jin itu memberikan partai kepada Pak Prabowo. Lalu permintaan yang ketiga, Pak Prabowo katakan, "Saya ingin jadi presiden." Lalu jin itu terbahak-bahak berkata, "Hahaha, kamu mimpi ya, permintaan ini tidak mungkin saya penuhi." Nah, tapi rupanya jin ini tidak berkuasa untuk menghentikan Pak Prabowo menjadi presiden. Dan ketika Pak Presiden Prabowo, presiden terpilih Prabowo Subianto lagi hiruk pikuknya atau lagi ramai-ramainya memanggil para pekerja yang akan membantunya di dalam kabinetnya yang akan datang. Nah, diam-diam jin itu menyusup masuk ke dalam rumahnya Pak Prabowo. Katanya dia tidak lewat depan tapi dia lewat belakang. Ya, mungkin ini memang ciri khas dari jin, selalu lewat belakang. Katanya kalau dia lewat depan dia akan dilihat wartawan, makanya dia lewat belakang. Nah, jin itu bernama Permadi Arya atau yang akrab dikenal dengan Abu Janda. Ya, Abu Janda konon dipanggil oleh Prabowo. Hal itu dilihat dari postingan di Instagramnya bahwa dia dipanggil oleh Pak Prabowo untuk menjadi salah seorang pembantu di dalam kabinetnya atau mungkin lembaga yang akan dipimpin, entah itu wakil menteri ataukah pimpinan lembaga dan sebagainya, kita tidak tahu ya. Tapi itulah yang diungkapkan oleh Abu Janda yang dalam beberapa waktu lalu mengunggah sebuah video di akun YouTube-nya ketika itu, yaitu video tentang "Kuberikan kamu kesempatan memohon 3 permintaan", yang di dalam parodi itu Pak Prabowo diwakili oleh seorang model yang kemudian meminta 3 permintaan kepada sang jin yang ada di taman itu. Dan itu tadi yang saya sudah sebutkan, diminta oleh Pak Prabowo dan 2 permintaan dipenuhi, tetapi yang satunya tidak. Tapi saat ini ya, seorang jin itu yang bernama Abu Janda atau Permadi Arya datang kepada Pak Prabowo untuk membantu ya Pak Prabowo menjadi salah satu bagian dari kepemimpinan di masa akan datang. Nah, ini ketahuan dari tadi yang saya sebutkan dari Instagram yang disebutkan. Lalu kemudian secara tidak sengaja seorang musisi Ahmad Dhani mengunggah kembali tentang video yang diunggah oleh Permadi Arya beberapa waktu lalu ketika dia masih bagian dari Pak Jokowi. Lalu kemudian berbagai macam kampanye yang mencoba diajukan atau disampaikan ke publik untuk mengkantor Pak Prabowo yang pada saat itu menjadi lawan dari Pak Prabowo yang saat itu menjadi lawan dari Pak Jokowi menjadi seorang presiden. Nah, konon dia datang dan Pak Prabowo meminta dia untuk
menjadi salah satu bagian dari pemerintahan untuk menjaga moderasi di Indonesia. Apa yang kita bisa dapatkan dari Permadi Arya? Ya, bagi saya dia bukanlah seorang yang cocok untuk menjadi seorang yang uh, bertugas untuk menjaga moderasi ataupun toleransi di negeri ini, karena bagi saya dia adalah orang yang paling tidak toleran. Benar dia berjuang untuk uh, mengkritik beberapa penutupan gereja ataupun pelarangan ibadah di beberapa wilayah Indonesia, tapi bagi saya cara dia itu tidak moderat. Ya, di sisi lain dia berjuang untuk moderasi, tapi di sisi lain dia kemudian menjelek-jelekan yang lain, lalu kemudian menyingkirkan hal yang lain. Jadi kalau bagi saya, kalau misalnya Permadi Arya ini kemudian akan diminta oleh Pak Prabowo untuk menjaga moderasi atau toleransi di Indonesia, itu bukan pilihan yang tepat, karena justru Permadi Arya akan mendapatkan perlawanan dari masyarakat Indonesia karena dia sendiri adalah orang yang tidak moderat, bahkan orang yang tidak punya pendirian. Ya, dia dulu adalah orang yang luar biasa ya melakukan kampanye negatif terhadap Pak Prabowo, tetapi sekarang dia menjadi seorang yang kembali mendukung Pak Prabowo. Jadi orang ini tidak konsisten dan tidak punya cara berpikir yang rasional. Kalau memang dia dulu menganggap Pak Prabowo itu baik, kenapa tidak dari dulu dia berpikir mendukung dia? Jadi pemikiran-pemikiran dia ini kemudian bagi saya itu adalah sesuatu pemikiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena menjadi orang yang dalam mengambil keputusan tidak punya pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya, sama dengan kawan-kawannya yang lain yang juga dulu adalah pendukung setia Pak Jokowi, ya, pendukung setia kubu yang berlawanan dengan Pak Prabowo, tapi sekarang kemudian berbalik untuk mendukung Pak Prabowo. Bagi saya mereka ini adalah orang yang tidak punya integritas dan sangat disayangkan kalau kemudian Pak Prabowo memasukkan dia menjadi salah satu atau menjadi bagian dari kabinet atau kepemimpinan pemerintahan yang akan dibentuknya. Karena bagi saya mereka ini adalah ibaratnya jin, karena mereka sendiri menganggap diri mereka jin yang kemudian memperodikan dirinya sebagai jin yang mengolok-olok Prabowo ketika itu dan masuk ke dalam pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Berarti mereka dulu adalah jin dan sekarang mereka tetap jin yang penjilat, tetap di teropong politik, meneropong isu-isu politik. Salam Pancasila.